Mas Pijar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya sebentar ini Bu. Ya, oke. Apa tuh? Ini Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu. Terkait Ibu sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Batam dan sebagai manajerial di sekolah. Mm-mm. Selama ini mungkin Ibu bisa dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Itu bagaimana caranya, Bu? Oh, kalau ada masalah di sekolah ya. Iya, Bu. Oke, baik. Saya akan coba menjawab. Kalau ada masalah, kita harus mengidentifikasi misalnya kalau dua hal, misalnya di dua belah pihak, kita tidak bisa menerima hanya sebelah pihak saja, tapi harus diidentifikasi kedua belah pihaknya. Kemudian setelah kita identifikasi, baru saya dapat mengambil kesimpulan, mengambil keputusan dari apa yang saya lakukan gitu Oke, untuk kepentingan organisasi kita. oke, baik, Bu. Jadi begitu ya, Bu. Kita identifikasi terlebih dahulu ya, Bu ya. Identifikasi misalnya kalau dua arah misalnya ya identifikasi kedua-duanya. Kemudian kalau cuma satu tetap juga diidentifikasi, kemudian baru dapat mengambil kesimpulan gitu. Oke, baik. Baik, jadi selama ini Ibu sudah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ya Bu ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, misalnya kasusnya ini sama-sama benar gitu Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Menurut Ibu bagaimana Bu dilemanya itu Bu? Kasusnya sama-sama benar gitu Bu. eh Ya, kalau berpihak kepada yang benar ini agak sulit nih mengambil keputusan, tapi itu harus dilakukan karena sebagai seorang manajerial mungkin saya harus bijak dalam mengambil keputusan. Yang pertama mungkin di satu sisi misalnya siswa bermasalah, kemudian masalah yang dihadapi siswa yaitu siswa tidak masuk ke sekolah. Kemudian siswa tersebut orang tuanya mungkin ya faktor ekonomi ya, tidak sekolah karena membantu orang tua dalam mencari nafkah. Sementara di satu sisi siswa tersebut kan harus menuntut ilmu, melakukan pendidikan. Nah, itu kan dilema yang sangat berat yang harus dilakukan oleh kepala sekolah. Jadi kita harus melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan siswa, kita bujuknya siswa agar bisa melakukan pendidikan, bersekolah, sementara di sisi yang lain kita carikan masalah yang lain, menyelesaikan masalah bagaimana si anak bisa sekolah, kemudian bisa juga membantu orang tua dalam mencari nafkah. Mungkin gitu, seperti itu. Contoh misalnya ya. Kalau masa sekarang kita kan bisa belajar melalui daring ya, jadi itu mungkin masalah yang akan kita selesaikan terhadap kasus anak. Ini sama benarnya, kalau di satu sisi si anak benar untuk membantu orang tuanya, di satu sisi yang lain kita juga anak juga benar untuk menuntut ilmu. Jadi itu dilema sekali. Kepala sekolah harus pandai bijak mengambil keputusan, jangan sampai salah, jangan sampai si anak tidak sekolah gitu. Oke, baik Bu. Terus langkah-langkah atau prosedur yang Ibu ambil, yang biasa Ibu ambil untuk melakukan atau menyelesaikan kasus tersebut apa Bu? Oh, langkah-langkah yang kita ambil ya tadi kan di depan saya sudah sampaikan, kita identifikasi, kemudian dilakukan pendekatan, kemudian setelah dilakukan pendekatan beberapa kali misalnya ya siswa misal bermasalah, kemudian kan kita tidak masuk. Tadi kan kalau contohnya karena yang benar ya, ini yang salah kita ambil ya, kita yang salah, si anak melakukan tindakan asusila misalnya, mencuri. Kemudian di satu sisi kan anak harus sekolah, ini di satu sisi kita harus menegakkan kebenaran, menegakkan peraturan. Nah, ini kan yang sulit yang kita ambil, sehingga kita melakukan mungkin berbagai cara sehingga tidak merugikan anak. Kalau di sekolah kita mungkin pertama si anak dipanggil, kemudian melalui wali kelas, kemudian dipanggil
berulang kali, mungkin sampai 3 kali melalui wali kelas, kemudian tak selesai sama wali kelas, mungkin kita kita melakukan dengan tindakan berikutnya melalui kesiswaan, kemudian kesiswaan juga tidak mempan melalui, bimbingan konseling, yaitu ada panggilan pertama, ada peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga. Kemudian peringatan ketiga itu juga tidak mempan, akhirnya masalah mungkin sampai ke kepala sekolah. Kepala sekolah harus bijak mengambil keputusan bahwa ini jangan sampai merugikan si anak gitu. Oke, Kalau baik. terpaksa si anak harus kita keluarkan, mungkin kita akan mencari solusi apakah anak keluar dengan pindah sekolah atau mungkin keluar dengan mungkin drop out ya. Itu hal yang paling menyakitkan. Itu langkah-langkah yang kita lakukan. Jadi kita sudah melalui berbagai tahap ya, melalui wali kelas, melalui kesiswaan, melalui bimbingan konseling, kemudian terakhir kalau tidak mempan lagi baru kepala sekolah mengambil keputusan. Itu pun kepala sekolah tidak mengambil keputusan sendiri, kita akan rapatkan melalui dewan guru, majelis guru. Oke, baik, Bu. Jadi itu ya, Bu, tahapan-tahapan yang sudah Ibu lakukan. Kira-kira Mhm, selama melakukan tahapan-tahapan itu, Bu, iya. apakah ada tantangannya dalam mengambil keputusan tersebut, Bu? Tantangan ya pasti ada. Kadang-kadang tantangan bagi anak nakal biasanya banyak aja. Mungkin yang pertama mungkin kita menghadapi perlindungan hukum dari anak. Kadang-kadang ada keluarganya yang mungkin juga tahu jalur dan segala macam. Kadang-kadang si orang tua karena takut anak tidak sekolah melapor ke sana, melapor ke sini, melapor ke wartawan, melapor ke orang orang hebat akhirnya. Tapi karena kita mempunyai kekuatan hukum, kita mempunyai track recordnya anak, punya data, akhirnya kita bisa bertahan dengan keputusan yang kita ambil gitu. Terus untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema tadi itu, Bu, apakah ada jadwal tertentu yang Ibu buat atau, aturan-aturan tertentu yang Ibu buat untuk menyelesaikan masalah tersebut, Bu? Kalau jadwal sih tidak, tapi cuman mungkin kita akan menyesuaikan jadwal, kalau pada hari tersebut, kepala sekolah sedang tidak berada di tempat, mungkin, kepala sekolah sedang berada dinas luar, ya jadwalnya kita menyesuaikan tugas yang dilakukan oleh kepala sekolah. Kemudian kita akan panggil mungkin mungkin, orang tuanya melalui surat untuk datang ke sekolah, kemudian melakukan, tindakan persuasif bersama sekolah. Oke, mungkin selama ini, Bu, dalam penyelesaian sebuah kasus dilema di sekolah itu mungkin ada seseorang atau faktor-faktor apa mungkin yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam menyelesaikan sebuah kasus tersebut? Ya, paling tidak ya kita sebagai kepala sekolah ya pasti kita, mengadakan koordinasi dengan dinas pendidikan, jangan sampai salah keputusan yang kita ambil menyalahi aturan yang berlaku. Paling tidak kita kita, pasti akan, menyampaikan ke dinas pendidikan bahwa kasusnya seperti ini, ada 1.1, poin 2, poin 3. Sepanjang itu tidak, sudah kita komunikasikan ke dinas pendidikan, ya mungkin itu tidak menyalahi aturan menurut saya. Oke, Kita tinggal menunggu apa nanti tindakan yang dilakukan oleh, dinas pendidikan. Dengan hal-hal yang pihak-pihak terkait misalnya mungkin melalui, kasih kurikulum atau mungkin, kesiswaan, kemudian, melalui kabit kabit, SMP gitu ya, atau mungkin bahkan langsung mungkin melalui kepala dinas kalau memang halnya memang sangat, riskan untuk diambil keputusan. oke, baik, Bu. Jadi, dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, dari, indikasi-indikasi sampai dari pemecahan masalahnya ke faktor-faktor hal-hal dan sebagainya, mungkin, selama Ibu menggeluti itu, mungkin pembelajaran apa atau hikmah apa yang bisa Ibu ambil, dari pengalaman Ibu, selama menyelesaikan kasus tersebut, Bu? Hikmah yang dapat kita ambil, intinya, kita tidak boleh mengambil keputusan, dengan, pertama mungkin dalam kondisi yang tidak baik. Yang kedua mungkin kita harus dengan, pikiran yang tenang, berlapang dada, kemudian yang ketiga mungkin mengambil keputusan harus dengan hati dan perasaan. Oke, baik, Bu, terima kasih ya, Bu, sudah
kayaknya sudah mencakup semua pertanyaan yang saya ajukan tadi terkait dengan dilema etika atau bujukan moral tadi, Ibu. Terima kasih, Bu, Mhm. sekali lagi sudah meluangkan waktunya. Sehat selalu, Bu. Selamat malam. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sehat ya, Bu Ida ya. Alhamdulillah luar biasa sehat. Maaf Bu Ida mengganggu waktunya sebentar ini. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan Bu Ida sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 29 tentang bagaimana selama ini Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK, dilema etika atau bujukan moral. Bagaimana mengidentifikasinya gitu ya. Iya, betul. Jadi yang pertama kan kita tahu dulu ya apa itu dilema etika, apa itu bujukan moral ya. Dan kalau dilema etika itu ketika kita jumpai suatu kasus bahwa dalam kasus tersebut itu pengambilan keputusan 1A itu adalah benar, 1B itu adalah benar, itu kan dilema etika ya. Kemudian kalau mengidentifikasi bahwa itu termasuk bujukan moral itu apabila suatu kasus itu yang pertama itu kita nyatakan kita buat A itu benar dan kita buat B itu salah, dan ketika kita jumpai kasus bujukan moral tentulah kita harus memutuskan bahwa kita harus mengikuti yang benar, mungkin itu. Oke, baik. Jadi mungkin selama ini sudah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ya. Jadi mungkin untuk kasus-kasus di mana kira-kira ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana? Yang pertama ketika kita jumpai satu kasus yang mungkin sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, langkah yang pertama kita konfirmasi dulu kasus ya. Beberapa hal yang terlibat itu kita konfirmasi dulu, kemudian kita juga berkoordinasi dengan tim untuk sama-sama kita lebih mengambil keputusan yang lebih bijak lagi. Jadi untuk berikutnya mungkin langkah-langkah atau prosedur seperti apa mungkin yang biasa Ibu lakukan untuk menghadapi kasus itu? Langkah-langkah yang dilakukan ketika kita temui suatu permasalahan, suatu kasus, itu langkah yang pertama kita identifikasi dulu permasalahan dalam kasus tersebut ya. Kita identifikasi dulu dari beberapa sudut pandang, kemudian kalau kita perlu libatkan orang tua termasuk permasalahan sekolah ya, kita undang orang tua untuk sama-sama kita bekerja sama mendiskusikan bagaimana permasalahan anak. Kemudian kita juga mendengarkan dengan bijak gitu semua dari masukan-masukan yang ke kita juga berkolaborasi dengan tim untuk sama-sama mengambil keputusan bersama, dan mungkin terakhir kita ketika permasalahan itu tingkatan lebih lanjutnya kita berkoordinasi dengan tim TPPK. Oke, baik Bu, luar biasa sekali ya Bu ya. Mungkin dari hal-hal yang sudah Ibu hadapi di sekolah, mungkin apa yang Ibu anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Hal yang paling efektif itu adalah komunikasi terbuka menurut saya ketika pengambilan keputusan. Jadi di situ ketika kita orang menyampaikan pendapat tentang permasalahannya, kita mengundang orang tua untuk menyampaikan bagaimana tentang permasalahan tersebut, solusi-solusi apa itu, kita terbuka menerima komunikasi terbuka itu yang kita laksanakan. Oke, itu baik. yang paling efektif. Jadi mungkin selama ini di lapangan pasti Bu Ida mengalami tantangan-tantangan untuk pengambilan keputusan tersebut. Nah, kira-kira tantangan apa yang Ibu hadapi di lapangan? Oke, ketika kita dalam mengambil keputusan yang menjadi tantangan utamanya itu adalah yang pertama itu adanya perbedaan pendapat, gitu ya. Adanya perbedaan pendapat yang mungkin karena di situ kan kita mengambil keputusan tidak sepihak ya dari saya, jadi mau melibatkan mungkin beberapa orang, ada orang tua di sana, ada guru, ada kesiswaan di sana, jadi perbedaan pendapat itu yang menjadi tantangan tersendiri bagi saya dalam pengambilan keputusan. Jadi itu tantangan utamanya perbedaan ya, perbedaan pendapat. Nah, kira-kira dari tantangan itu mungkin ada nggak kira-kira jadwal atau jadwal tertentu atau prosedur tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika ini, Bu? Terkait jadwal tertentu dalam penyelesaian masalah itu kita tidak jadwalkan khusus ya, kita tidak punya jadwal khusus, tapi kita mencoba sebagai pimpinan di sini ya, ketika permasalahannya itu sangat urgent kita harus segera turun ya kita harus turun, tapi ketika permasalahan tersebut kita bisa selesaikan berjenjang, mungkin dari
wali kelas, kemudian dari kesiswaan, kemudian ke kepala sekolah, berjenjang itu yang mungkin jadwal itu kita kondisikan untuk kita ketemu bersama, mungkin di jadwal itu aja. Oke, baik. Nah, jadi selama ini mungkin ada seseorang atau faktor-faktor apa yang mungkin mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini? Faktor yang mempermudah kita dalam pengambilan keputusan itu adalah koordinasi, kerjasama, dan kolaborasi terutama di tim sekolah. Itu faktor utamanya. Iya, koordinasi, kolaborasi. Ya, itu yang mendukung kita untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Terima kasih, Bu. Jadi dari semua yang Ibu sampaikan tadi dari awal sampai terakhir, kira-kira mungkin pembelajaran apa atau refleksi apa yang mungkin Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu sebagai pimpinan di sekolah ini? Oke, pembelajaran yang bisa diambil dalam pengambilan keputusan ini adalah yang pertama, betapa pentingnya, betapa perlunya kita mendengarkan permasalahan dari beberapa pihak. Kemudian yang kedua, betapa pentingnya kita berkolaborasi, bekerja sama dengan tim. Dan mungkin satu hal, mungkin dalam pengambilan keputusan itu kita perlu beberapa alternatif solusi, itu yang mungkin harus kita ajukan gitu ya, untuk pilihan solusi terbaiknya mungkin. Baik, Bu. Baik, Bu Ida, terima kasih sudah pertanyaannya sudah selesai, sudah habis. Alhamdulillah sudah mencakup semua. Saya pun sudah mendapat ilmu baru dari Bu Ida. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Bu Ida atas waktu yang sudah disiapkan. Mohon maaf nih Bu Ida kalau banyak salah, sudah mengambil waktunya. Sekian saja Bu Ida ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap semangat, mudah-mudahan lancar semuanya, keren. Assalamualaikum Bu Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Is. Pagi. Sehat ya Bu Is ya. Alhamdulillah. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar ini Bu Is. Karena mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait Bu Is sebagai kepala sekolah SMP Negeri 62, Ya. sebagai manajerial. Kira-kira selama ini menurut pendapat Is, adakah Bu Is dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu Is? Oh, ini ya, dalam mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, berarti ini kan ada dua hal yang terjadi di dalam kehidupan lingkungan kerja. Satu, bujukan moral dan dilema etika. Nah, di mana di sini saya memahaminya adalah bahwa bujukan moral atau benar benar salah ini merupakan situasi yang terjadi di setiap diri seseorang, itu pasti ada. Kemudian dihadapkan pada situasi, mereka juga dihadapi pada situasi benar dan salah. Itu yang kita lihat di lingkungan kerja. Kemudian dalam mengambil keputusan yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi keduanya benar namun bertentangan dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, itulah berarti itu harus kita identifikasikan dulu. Dilema dengan moral, kemudian PS antara kebenaran dengan salah. Oke, baik Bu Is. Jadi selama ini kira-kira bagaimana cara Bu Is menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Is, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar kasusnya atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, itu harus diidentifikasikan dulu atau dikelompokkan. Kalau istilah orang sekarang kan dipetakan satu-satu kan. Kemudian kita harus melihat dulu apakah kasus itu berada di bujukan moral atau dilema etika. Kemudian nanti kita akan melakukan pengambilan keputusan itu. Ada beberapa harus yang kita perhatikan. Ada nanti kita panggil secara individu, bicara dari hati ke hati, kemudian bisa kita musyawarahkan dengan perangkat sekolah sebagai perpanjangan tangan, dan bisa kita bawa ke majelis guru atau stakeholder yang tergabung dalam sekolah itu sendiri. Oke Bu Is, jadi dari itu mungkin langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa mungkin yang biasa Bu Is lakukan selama ini? Pertama kita lihat dulu kasusnya. Kasus itu akan kita lihat
kemudian kita menyelesaikan, cara menyelesaikannya itu apakah nanti ini harus diambil secara individu, ada yang bermasalah kemudian kita panggil, kemudian ada permasalahan itu mungkin kita membutuhkan orang lain, itu penyelesaiannya. Oke, baik Bu Is. Jadi kira-kira nih hal-hal apa saja yang mungkin selama Bu Is sudah lakukan dan mungkin ini yang Ibu Is anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini Bu Is? Itu sama juga seperti tadi kan, kita mengidentifikasikannya, kemudian kita juga dengan jalan musyawarah, kemudian kita akan melakukan pengujian benar dan salah melalui resolusi, itu mencari kemungkinan apa yang menyebabkan ini terjadi, kemudian penyelesaiannya itu mungkin kita lakukan sebuah keputusan dengan cara merevisi kembali, melakukan evaluasi untuk mengambil suatu keputusan. Oke, baik Bu Is. Jadi mungkin selama ini mungkin Bu Is mempunyai jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema. Apakah secara langsung menyelesaikannya di tempat atau Bu Is memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuknya ini atau prosedur seperti apa yang Bu Is jalankan? Kalau prosedur itu ada beberapa yang kita ambil. Kalau memang harus permasalahan itu saat itu juga harus diambil keputusan, maka kita ambil keputusan. Kemudian kalau permasalahan itu di waktu itu kita tidak berada, mungkin kita akan melakukan penjadwalan waktu untuk melaksanakan keputusan. Jadi kondisional ya Bu Is ya? Iya, kondisional aja. Oke, jadi mungkin selama ini apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah untuk membantu Bu Is dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika seperti itu? Kalau saya sih mengambilnya keputusan itu ya berdasarkan nilai kebajikan, kemudian melibatkan stakeholder tadi, kemudian yang kita lihat bukan hal yang salah selama hal ini baik untuk siswa dan lembaga. Jadi betul-betul kita identifikasikan benar-benar, kita cek lagi ulang, kita rumuskan permasalahan itu, mencari penyebabnya, baru nanti kita. Oke, jadi dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira kalau kita refleksi ini, kira-kira pembelajaran apa mungkin yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam menyelesaikan sebuah keputusan dilema atau sebuah kasus-kasus yang ada di sekolah? Kalau secara ininya ya dengan diskusi, kemudian ya musyawarah sharing bersama lah dengan guru, stakeholder sekolah itu sendiri, Kolaborasi lah ya bisa juga dengan komite, ya orang yang berkepentingan lah untuk memajukan sekolah ini. Oke, Bu Is, sudah kita dapat nih jawabannya semua. Refleksi yang Bu Is sampaikan, dilema etikanya dalam mengambil keputusan. Bu Is juga membutuhkan seseorang dalam menyelesaikan segala suatu permasalahan, berkolaborasi dengan stakeholder, akan jadi mendudukkan secara prosedural dan sebagainya. Baik, terima kasih Bu Is kesempatannya pada hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.